7, 6, 5, 4, 3, 2. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan kalau kita bisa ibadah di tempat ini dalam kondisi sehat. Kita percaya itu suatu anugerah yang besar dari Tuhan kita. Amin. Mari kita bawa hati kita sepenuhnya untuk datang menyembah Allah kita Yesus Kristus yang hidup. Kita percaya Allah dimuliakan di tempat ini. Amin. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kalau hari ini ada, itu suatu anugerah yang besar dari Tuhan untuk kami boleh datang beribadah di tempat ini. Kami minta lawatan Allah atas tempat ini. Kami minta Tuhan hadir dalam ibadah kami. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang banyak sakit saat ini, yang mereka sedang mengikuti ibadah online. Kami percaya Roh Kudus yang melawat dan memulihkan semua saudara kami. Terima kasih. Kami mau meninggikan Engkau Yesus. Dimuliakanlah Engkau, ditinggikanlah Engkau atas ibadah kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Dimuliakan, ditinggikan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Yang bertata
bagimu Yesus. Kami mau menyembah Engkau. Bermasmur, bermasmur bagi Dia. Dia Allah yang mau disembah. Dia Allah yang rindu disembah oleh setiap umat tebusanya. Bernyanyi, bernyanyilah bagi Dia. Alek-alek karena Dia. Alek-alek karena Raja segala Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan Allah yang yes. Nyanyikan Hosana bagi Yesus. Haleluya. Bagi Rajaku. Amin. Haleluya. Yesus. Aku muliakan. Sekali lagi bagi Yesus. Sekali lagi bagi Yesus. Haleluya. Sekali lagi, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Amen. It's about you, my Lord Jesus. It's about you. Kau ditinggikan di sini Tuhan. Kau nikmati segala pujian kami. Yesus, I worship you. I worship you. Aku muliakan Engkau. Haleluya. 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 Ku nyanyi Hosana Yesus bagi Rajaku. Aku muliakan dan ku agungkan Kaulah lagi. Sekali lagi. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang Haleluya. Amin. Hanya Yesus yang layak ditinggikan di tempat ini. Amin. Luar biasa Allah kita. Dahsyat Yesus. Haleluya. Firman terangin jalan, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku
ada pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bangkit. Kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena Yesus ada bersama dengan kita. adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena Allah Yesus Kristus adalah panglima perang kami, yang berdiri di depan kami, yang mengalahkan semua musuh-musuh kami. Bawa kami terus untuk berjalan di dalam Engkau, mengikuti semua tuntunan-Mu Tuhan. Apapun boleh terjadi dalam hidup kami, badai, masalah, apapun Tuhan.
Tapi kami gak mau Tuhan. Kami keluar dari rencana-Mu. Biar hidup kami sepenuhnya ada di dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Jesus is enough for me. Yesus, Kau yang menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segala di dalam hidupku, di dalam hidup. Kerajaan-Mu, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kuat selama hidupku, Yesus. Amin. Mengasihi-Mu, mengasihi, memuliakan-Mu. Oh Bapakku, Bapa dan Rajaku. Kami tahu Kau Bapa yang mengasihi kami. Kau Bapa yang mengasihi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa-Mu, Kau yang memulihkan hidupku, Yesus. Hati yang baru Kau untukku dapat melihat Engkau, dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami, Yesus. Hatiku haus dan lapar
Engkau kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, kaulah yang ku pandang. Bawa mata kami memandang Engkau selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan bahwa kami lebih mengenal Engkau lebih dari itu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Kau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau Bapa yang selalu menuntun langkah-langkah kami. Kau tidak membiarkan satupun dari anak-anak-Mu yang jatuh sampai tergeletak. Tangan-Mu yang kuat itu yang menopang setiap kami. Firman-Mu berkata kami lebih dari pemenang. Kami lebih dari pemenang. Biar Engkau yang memulihkan umat-Mu Tuhan. Biar Engkau yang menyembuhkan umat-Mu. Engkau yang membangkitkan umat-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus. Berbicara Engkau di tengah-tengah kami. Roh Kudus,
membukakan rahasia firman-Mu bagi kami. Engkau mengenal setiap kami, Engkau tahu setiap kebutuhan kami. Engkau tahu bagaimana caranya memulihkan kami. Biar firman-Mu itu yang memerdekakan umat-Mu. Kuasai pikiran, perasaan, kehendak kami. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis kami ikat, kami tawan, kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Lawat juga anak-anak sekolah minggu Tuhan. Berbicara Engkau kepada anak-anak sekolah minggu. Urapi guru-guru sekolah minggu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kalau Tuhan masih izinkan kita bisa beribadah, berkumpul bersama, itu semua anugerah Tuhan, itu semua kesempatan yang dari Tuhan. Dan saya percaya saudara, kalau kita masih ada sampai saat ini, itu karena Tuhan masih terus punya rencana dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, tanpa terasa kita sudah memasuki minggu terakhir dari bulan Juli. Mulai besok kita akan masuk ke dalam bulan Agustus. Kita sudah komitmen saudara, setiap tanggal 1 sampai tanggal 7 kita mau ambil doa puasa. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita minta anugerah Tuhan, kita minta pimpinan Tuhan sepanjang bulan ke depan. Karena kita tahu bahwa waktu-waktu ini bukan waktu-waktu yang mudah. Kita tidak bisa melaluinya dengan kekuatan kita. Kita butuh anugerah Tuhan, kita butuh merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk meminta tuntunan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sepanjang minggu ini kesan kita diliburkan. Jadi kita setiap hari nanti mulai hari Senin jam 7 malam kita kumpul di ruang Surabaya, kita berdoa, kita menyembah, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi pagi biasanya kita mulai malam ya, minggu malam kita mulai puasa sampai besok sore sekitar jam 5 kita baru buka, malamnya kita kumpul di sini, kita berdoa, kita menyembah Tuhan. Mungkin saudara bilang, Kak saya nggak bisa sampai sore, ya nggak apa-apa, semampu saudara. Yang pasti kita punya hati ingin merendahkan hati di hadapan Tuhan, ingin meminta tuntunan Tuhan, meminta penyertaan Tuhan sepanjang bulan ke depan. Karena itu mari saya mau ngajak setiap jemaat, bagi saudara yang tidak punya kesibukan yang sangat penting, mari setiap malam kita di sini kumpul jam 7 malam. Kita merendahkan hati, kita berdoa, kita menyembah Tuhan saudara. Sampai hari Sabtu nanti. Jadi setiap minggu pertama tanggal 1 sampai tanggal 7 kita ambil doa puasa saudara ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa beberapa jemaat hari ini kurang sehat saudara ya. Saudara tetap jaga kesehatan seperti yang sampaikan minggu lalu, cuaca memang agak cukup ekstrim saudara ya. Dingin tapi panas sekali. Kita perlu jaga kesehatan ya. Bapak Ibu, tema kita pada sore hari ini, pada pagi hari ini adalah dedikasi saudara. Dedikasi, apa sih dedikasi itu? Saya mengajak kita membaca Alkitab dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai 12. 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai 12. Dikatakan seperti ini. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami.
Sebab kami yang masih hidup ini harus terus menerus diserahkan kepada maut. Karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang menuliskan seperti ini, Saudara. Kunci untuk berkembang dengan mencapai tujuan apapun akan bergantung pada bekerja dengan dedikasi. Namun banyak orang tidak menafsirkan betapa pentingnya itu sebenarnya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin berkembang dalam hidup kita, di dalam apapun, apakah itu kita sebagai pelajar, apakah itu kita sebagai seorang pekerja, apakah itu sebagai seorang pengusaha, bahkan apakah kita seorang hamba Tuhan, kita nggak mungkin bisa melihat kemajuan dalam hidup kita tanpa kita memiliki dedikasi. Karena dedikasi itu merupakan modal untuk kita bisa mencapai tujuan yang mulia. Jadi kenapa orang gak bisa maksimal dalam hidupnya? Besar kemungkinan karena dia tidak memiliki dedikasi terhadap apa yang dia kerjakan. Apa sebenarnya dedikasi itu, saudara? Dedikasi adalah suatu tindakan pengorbanan. Jadi dedikasi itu suatu tindakan pengorbanan dalam bentuk apa? Tenaga, pikiran, dan waktu. Demi untuk mewujudkan keberhasilan suatu usaha dengan tujuan yang mulia. Jadi yang dimaksud dedikasi adalah kita harus rela berkorban. Apa yang bisa kita korbankan? Apakah itu tenaga kita, pikiran kita, waktu kita. Dan kita harus punya tujuan yang mulia. Ada banyak orang berkorban, tapi bukan untuk tujuan yang mulia. Saudara sekolah buat apa? Saudara bekerja buat apa? Saudara menikah buat apa? Saudara pelayanan buat apa? Kita harus tentukan dulu tujuannya, itu harus tujuan yang mulia. Ketika kita tahu bahwa tujuan itu mulia, maka kita akan perjuangkan dengan segala pengorbanan. Baik itu korban tenaga, korban pikiran, korban waktu, bahkan mungkin korban uang, dan tidak sedikit korban nyawa. Kalau kita lihat ada orang-orang yang punya dedikasi yang kuat terhadap bangsa, mereka mengorbankan nyawanya. Orang-orang yang sungguh-sungguh mendedikasikan hidup ikut Tuhan, mereka bahkan sampai mengorbankan segalanya. Itu yang membuat mereka bisa sampai kepada tujuan.
Saudara, sebenarnya Tuhan itu punya panggilan dalam setiap hidup kita. Tuhan itu punya rencana dalam hidup kita dan semua rencana Tuhan itu adalah mulia. Gak ada Tuhan ciptakan kita untuk hal-hal yang tidak mulia, gak ada. Ketika Tuhan memanggil kita, menebus kita, menyelamatkan kita, karena Dia punya tujuan yang mulia dalam hidup kita. Tetapi pertanyaannya, sejauh mana kita bisa mencapai apa tujuan Tuhan dalam hidup kita? Itu tergantung dedikasi kita. Tergantung sejauh mana kita mau mengorbankan waktu kita, pikiran kita, tenaga kita, rasa nyaman kita. Seringkali kita memilih rasa nyaman, saudara. Memilih rasa nyaman. Kita melakukan apa yang suka kita lakukan, bukan melakukan apa yang harus kita lakukan. Seorang pelajar kalau dia punya dedikasi, maka waktu, tenaga, pikirannya, bahkan uangnya dihabiskan untuk apa, saudara? Belajar. Bukan untuk pacaran. Bukan untuk bermain, walaupun bermain itu penting, saudara. Ada waktunya bermain. Tetapi ketika dia sungguh-sungguh ingin menjadi seorang pelajar yang berhasil, semua dia dedikasikan untuk belajar. Saya punya teman waktu saya SMA, saudara. Kita SMA itu kan agak sedikit kurang baik lah. Tapi saya punya satu teman ini, saudara. Dia itu pulang sekolah, dia ganti baju, dia makan. Dia gak langsung bermain. Kalau kita saat itu langsung bermain kah, langsung ya lakukan yang gak penting-penting lah. Tapi teman saya ini, saudara, begitu dia pulang sekolah, dia belajar lagi. Belajar. Bahkan sampai malam. Nanti waktu sudah mau ujian gitu ya. Kita semua biasanya kalau mau ujian sibuk ngapain, saudara? Wah, sibuk pinjam catatan, belajar, saudara. Betul nggak? Oh, bahkan sampai tengah malam. Kalau dia enggak. Waktu mau ujian dia nonton bioskop. Dia nonton bioskop. Dan saudara tahu? Dia selalu juara. Bahkan ketika dia kuliah di 2 universitas negeri yang bonafit di Bandung. Tahun 97 dia keterima di Universitas Pajajaran, jurusan hubungan internasional. Tahun 98 dia tes lagi, dia keterima di ITB, Institut Teknologi Bandung, jurusan meteorologi dan geofisika. Dan dua-duanya dijalankan dia di waktu yang bersamaan dan dua-duanya lulus. Saudara bayangkan, kira-kira orang-orang kayak gini pasti sukses enggak? Sukses enggak? Betul, saudara. Saat kami masih berjuang untuk hidup, dia sudah menikmati hidup. Dia sudah menikmati hidup. Dia sudah bisa beli rumah. Kita masih pusing bagaimana cari lamaran pekerjaan, saudara. Dia sudah kerjanya sudah enak dan sudah punya mobil, punya rumah dan sukses. Dan saat ini dia punya perusahaan, saudara. Dia salah satu sahabat saya waktu saya kecil. Kenapa dia bisa kayak gitu? Karena dia punya dedikasi, saudara. Dia punya dedikasi dan dia punya tujuan yang mulia. Seringkali yang membuat kita nggak bisa menerima, mendapatkan yang terbaik dari Tuhan, bukan karena Tuhan tidak sediakan, tapi kita nggak punya dedikasi, sehingga kita nggak bisa menemukannya. Ada orang ingin sukses,
Tapi pekerjaannya cuma main game, kerjaannya jalan-jalan. Gak mungkin. Ada orang pengen dipakai Tuhan. Tapi gak punya waktu untuk doa, gak punya waktu untuk baca Alkitab, gak punya waktu untuk pelayanan. Sibuk dengan dirinya sendiri, kesenangannya diri sendiri. Gak mungkin. Karena dedikasi itu merupakan modal untuk kita melihat hidup yang maksimal. Modal. Saya selalu katakan seperti ini saudara. Ada pepatah yang mengatakan there is no freelance. Tidak ada makan siang gratis. Segala sesuatu dalam hidup kita ini gak ada yang gratis. Semuanya harus dibayar. Hidup ini seperti orang yang sedang makan di sebuah restoran saudara. Tinggal saudara mau memilih, mau bayarnya di muka atau bayarnya di belakang. Kalau saudara makan di restoran ada yang ya bayar di muka dulu, baru nikmati pulang. Atau ada orang yang nikmati dulu, habis itu selesai dia nikmati, pusing bagaimana bayarnya saudara. Sama dengan hidup. Kita harus bayar di muka atau di belakang. Kalau sekarang kita nggak mau mendedikasikan hidup kita, mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, maka nanti waktu ke depan kita harus membayar kesenangan yang kita terima hari ini. Kalau kita mau membayarnya sekarang, maka nanti kita menikmati di kemudian hari. Sama dengan kekekalan. Kalau kita selama di dunia tidak mau membayar harga untuk mengikut Tuhan, maka di kekekalan kita akan membayarnya di neraka. Tetapi kalau selama di dunia kita mau membayarnya dengan apa? Percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, melayani Tuhan, memberikan hidup mengabdi kepada Tuhan, maka di kemudian hari kita akan menikmati bersama dengan Tuhan di surga kekal. Jadi hidup ini tidak ada yang gratis saudara. Makanya kalau saudara lihat ada orang yang hidupnya menderita ya. Kadang kita cepat kasihan saudara. Saya dulu setiap lihat ada orang menderita, saya kasihan banget sama orang ini. Kok bisa ya dia menderita? Misalnya dia menderita karena miskin. Misalnya dia menderita karena sakit-sakitan. Waduh itu hati kita cepat iba saudara. Sampai satu titik Tuhan bilang gini, sebentar dulu. Apakah dia itu menderita karena betul-betul karena kehendak Tuhan? Atau karena memang harga yang harus dia bayar sekarang? Coba lihat masa mudanya. Apakah dia membuang kesempatan? Hidupnya masa muda dipakai untuk senang-senang. Sampai akhirnya sekarang hidupnya menderita miskin. Apakah waktu mudanya dia nggak jaga kesehatan? Makan sembarangan. Nggak punya waktu olahraga. Nggak punya keinginan olahraga. Masa tuanya sakit-sakitan. Memang ada penderitaan yang kita nggak bisa kontrol. Ada. Sambil contoh sederhana, mungkin sejak dalam kandungan kita punya kelainan sehingga kita lahir cacat. Ya ini kita harus terima saudara. Sama seperti di dalam Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai ayat 5 kalau saya tidak salah. Satu saat Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang berjalan. Mereka ketemu dengan seorang anak muda yang meminta-minta. Dan anak muda ini buta sejak lahir. Murid-murid bertanya, guru siapa yang berdosa? Orang ini atau orang tuanya sehingga dia dilahirkan buta? Tuhan Yesus bilang apa? Bukan dia dan juga bukan orang tuanya. Tetapi pekerjaan Allah harus dinyatakan lewat dia. Nah ini kasus khusus saudara. Tapi kebanyakan orang, kenapa hidupnya menderita? Karena dia nggak punya dedikasi dalam hidupnya.
Dia nggak mau membayar harganya. Dia hanya pingin hidup senang, hidup senang, hidup senang. Sehingga di masa tuanya dia harus membayar harganya yang mahal, saudara. Kalau kita masih membayar di bumi masih enak, saudara. Kalau kita membayarnya di kekekalan, bayangkan. Bayangkan. Jadi dedikasi itu sangat penting. Tentukan tujuan yang mulia dalam hidup kita. Hal itulah yang bisa kita pelajari di dalam 2 Korintus tadi. Rasul Paulus menunjukkan bagaimana dedikasinya ketika dia mengikut Tuhan. Kita tahu siapa Rasul Paulus. Dia tokoh agama Yahudi, dia orang Farisi. Dia sangat terhormat, dia membenci orang Kristen, dia menganiaya orang Kristen, memenjarakan orang Kristen. Sampai satu saat dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dan saudara tahu, perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu membuat hidupnya tidak nyaman. Dia dibenci oleh orang-orang Farisi, oleh orang-orang Yahudi. Dia keluar masuk penjara bukan karena pelayanan, tapi karena dipenjara karena Injil. Dia mengalami banyak penganiayaan. Tapi dia bayar harganya itu demi pengiringannya akan Tuhan. Ada sebuah dedikasi. Saudara, hari-hari ini sulit menemukan orang yang punya dedikasi. Bahkan suami pun tidak punya dedikasi terhadap istri. Dia hanya ingin menyenangkan dirinya sendiri. Orang tua pun kadang gak punya dedikasi, saudara. Dia biarkan anaknya begitu saja. Tapi Tuhan ingatkan kita pagi hari ini. Kalau kita ingin melihat perkara-perkara yang mulia dalam hidup kita. Kalau kita ingin melihat rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita. Kita harus punya dedikasi, saudara. Berkorban untuk tujuan yang mulia. Saya tidak pernah berpikir untuk jadi hamba Tuhan. Karena bagi saya hamba Tuhan itu pekerjaan yang sangat sulit, saudara. Sangat sulit. Tetapi ketika Tuhan panggil menjadi hamba Tuhan, Tuhan tuntut sebuah dedikasi. Korban waktu, korban pikiran, korban uang, korban perasaan. Tapi kita harus nikmati semuanya itu. Mungkin ketika engkau ingin mencapai sesuatu atau ingin hidup lebih baik. Ada yang Tuhan tuntut yang harus kita korbankan. Ego kita, kemalasan kita. Sok tahu kita itu harus dikorbankan, saudara. Bukankah itu yang Tuhan Yesus bilang? Kalau kamu mengikut aku, kamu harus rela kehilangan segalanya. Kamu dibenci oleh keluargamu, kamu dibenci oleh orang tuamu, kamu dibenci oleh semua orang oleh karena namaku. Ini sebuah dedikasi, saudara. Jadi kekristenan itu gak bisa dilepaskan dari dedikasi. Makanya kalau kita lihat kehidupan para rasul, saudara ya. Nanti saudara kalau pelajari, semua rasul-rasul itu mereka kehilangan segalanya, saudara. Kehilangan hartanya. Kehilangan apa lagi, saudara? Mungkin keluarganya. Mereka disalibkan. Mereka ditombak. Mereka diseret pakai kuda. Sebuah dedikasi yang luar biasa. Masihkah kita temukan ini ada di zaman ini? Karena pada akhir zaman semua orang mencari rasa nyamannya sendiri. Semua orang akan mudah berkhianat, saudara. Berkhianat, gak punya dedikasi lagi. Apa sikap orang yang memiliki dedikasi, saudara? Dari apa yang kita baca dari 2 Korintus pasal 4 tadi, saudara. Yang pertama, orang yang memiliki dedikasi adalah orang yang memiliki semangat yang tinggi.
Dia nggak peduli apakah dia didukung orang lain atau tidak didukung orang lain. Apakah dia lagi nyaman atau tidak nyaman. Dia tetap bersemangat karena dia tahu ada tujuan yang mulia yang sedang dia capai, saudara. Jadi tinggal lihat apakah orang mengerjakan sesuatunya itu asal-asalan atau dengan semangat. Itu menunjukkan dedikasinya, saudara. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9 dikatakan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan, namun tidak dibinasakan. Coba bayangkan bagaimana Rasul Paulus ketika dia melayani Tuhan. Dia berikan hidupnya melayani Tuhan. Dia tinggalkan zona nyamannya. Dia tinggalkan semua yang enak yang dia miliki. Ketika dia mulai melayani Tuhan, dia katakan, dalam segala hal. Bukan cuma dalam 1-2 hal, saudara. Dalam segala hal kami ditindas. Namun dia bilang, kami gak terjepit. Kenapa? Orang kalau ditindas gak terjepit karena dia punya semangat. Betul gak, saudara? Kalau orang gak punya semangat, udah menyerah sudah. Dia punya semangat. Tapi kami gak terjepit. Kadang kami habis akal, dia bilang. Gak tahu harus bagaimana. Tapi kami gak putus asa, saudara. Berapa banyak dari antara kita hari-hari ini sudah mulai putus asa, saudara. Kami dianiaya. Saudara, kalau dianiaya apa yang saudara lakukan? Mengasihani diri, menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan. Tapi dia katakan, kami dianiaya, namun kami tidak ditinggal. Dia tahu betul bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai dia, saudara. Ketika saudara dan saya mengalami aniaya karena Tuhan, percayalah engkau tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan, namun kami gak binasa. Wow, ada sebuah semangat yang luar biasa. Masihkah saudara punya semangat dalam hidup ini? Kita boleh punya banyak masalah, saudara. Alkitab katakan orang yang bersemangat dapat menanggung pergumulannya. Masihkah saudara punya semangat? Atau saudara sudah menyerah dengan keadaan? Saudara pasrah, saudara putus asa. Itu menunjukkan bahwa kita gak punya dedikasi. Kita gak punya tujuan yang mulia. Kita hanya mencari zona nyaman kita, saudara. Saya di dalam doa-doa saya selalu bilang gini, Tuhan, silakan Tuhan buat apa saja dalam hidup saya. Silakan. Tapi satu hal, jangan biarkan hatiku memberontak. Ajar aku untuk tetap memandang Engkau dan bisa merasakan Tuhan di dalam segala pergumulan itu. Saya dari SMP sudah keluar dari tidak lagi tinggal sama orang tua, saudara. Saya tahu betul apa rasanya itu ditindas, dibully, ditekan. Tahu rasanya apa itu, waduh bingung harus mau ngapain, bingung. Depan mentok, belakang mentok, kiri mentok, kanan mentok. Gak tahu harus ngapain lagi. Tapi Tuhan ingatkan, saat depan, belakang, kiri, kanan mentok. Ingatlah, atas masih belum mentok, saudara. Kalau engkau melihat ke atas, selalu ada jalan keluar, saudara. Kadang kita dianiaya. Mungkin kita gak dianiaya fisik, tapi perasaan kita dianiaya. Kita dibully, Allah sok suci, sok kudus. Itu penganiayaan, saudara. Kadang kita alami itu. Tapi kalau kita semangat, saudara. Kalau kita punya dedikasi, kita gak mau fokus kepada penganiayaan itu. Kita fokus kepada tujuan mulia yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Di dalam pelayanan kadang kita putus asa, saudara. Kadang kita bingung, ini mau diapain lah orang ini.
Semua cara sudah kita pakai. Dari cara yang paling halus sampai paling kasar. Dari paling rohani sampai yang kurang rohani. Kok gak berubah-berubah. Tapi ya kita serahkan sama Tuhan. Tetap semangat saudara. Jadi sikap orang yang memiliki dedikasi yang pertama memiliki semangat yang tinggi. Mari semangat saudara. Amin. Mari tetap semangat saudara. Semangat dalam bekerja. Semangat dalam mengasihi. Semangat dalam melayani Tuhan. Semangat dalam berbuat baik saudara. Mari tetap semangat. Jangan punya mental gampang trauma saudara. Itu mental tempe. Hanya karena dikecewakan satu orang. Wah udahlah saya gak mau lagi bergaul dengan siapapun. Aduh semua orang sama. Itu semangat mental tempe saudara. Ya gak boleh. Itu mental tempe itu saudara. Kalau saudara lihat orang-orang hebat di Alkitab saudara. Waduh mereka orang yang ditindas, dianiaya tapi bangkit terus. Kitab Amsal katakan 7 kali orang benar jatuh. Tapi apa saudara? Bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Saya ini sudah coba banyak bisnis saudara. Waduh, rata-rata gagal saudara. Rata-rata gagal. Tapi tetap Tuhan sediakan ada 1-2 bisnis yang saya bisa nikmati saudara. Tapi 1-2 bisnis itu pun udah cukup bagi saya saudara. Lihat. Cukup untuk membiayai pelayanan. Membiayai kehidupan, menyekolahkan anak. Gak apa-apa. Justru di dalam kegagalan itu, Tuhan bentuk mental kita. Tuhan bentuk daya juang kita. Fighting spirit kita dibentuk oleh Tuhan saudara. Ketika engkau dikecewakan, justru Tuhan bentuk di situ hati kita saudara. Yang kedua, orang yang punya dedikasi, memiliki sikap melayani. Dia enggak orientasinya pada diri sendiri. Tidak. Orang yang orientasinya pada diri sendiri, yang egois, pasti enggak punya dedikasi. Dia pasti mudah berkhianat. Karena dia akan cari tempat di mana dia nyaman, di mana dia bisa menikmati hidup. Dia enggak suka ada masalah. Dia enggak mau melayani. Dia hanya berpikir, apa yang bisa saya dapat? Coba lihat peristiwa antara Maria yang mengurapi kepala Yesus dan juga Yudas yang juga ada di sana. Saat itu ketika Maria mengurapi kepala Yesus dengan minyak narwastu yang sangat mahal, 300 dinar. Yudas bilang apa saudara? Itu minyak mahal buat apa? Dihambur-hamburkan. Apa perbedaan antara Yudas dengan Maria? Yudas berpikir apa yang bisa saya dapat dari Yesus. Tapi Maria, apa yang bisa saya berikan kepada Yesus? Makanya Alkitab katakan, dimanapun Injil ini ditulis, peristiwa ini harus diberitakan. Namanya Maria selalu diberitakan. Karena apa? Dia punya hati melayani. Orientasinya bukan apa yang bisa saya dapat dari Tuhan, tetapi orientasinya adalah apa yang bisa saya berikan kepada Tuhan. Itu orang yang punya dedikasi. Ada banyak orang ikut Tuhan bertahun-tahun. Dia hanya berpikir apa yang bisa saya dapat, mujizat apa, berkat apa dari Tuhan. Tapi dia nggak pernah berpikir apa sih yang bisa saya lakukan buat Tuhan, yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang kayak gini nggak punya dedikasi saudara. Dan biasanya orang-orang kayak gini pindah-pindah gereja. Kenapa kamu pindah dari sana? Waduh udah nggak nyaman, musiknya udah nggak bagus, sudah nggak diperhatikan sama gembalanya. Pindah ke gereja baru, karena dia jemaat baru ya diperhatikan ya nyaman dia. Tunggu lama-lama gak diperhatikan lagi, pindah lagi, gak punya dedikasi. Saudara, orang yang punya dedikasi memiliki sikap hati melayani.
1 Korintus 9 ayat 20. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku hidup di bawah hukum Taurat, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang yang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Lihat hebat Rasul Paulus ini, saudara. Lihat, dia bilang bagi orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi. Supaya apa? Dia bukan pelin-pelan, bukan. Tapi dia punya hati melayani. Dia hidup seperti orang lain supaya apa? Supaya saya punya kesempatan untuk memberitakan Injil. Dia belajar memahami orang lain. Dia tidak tuntut orang lain memahami dia. Kadang kita seringkali menuntut orang lain memahami kita. Itu yang membuat kita sulit memberitakan Injil. Bagi orang-orang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya. Wow. Saya coba pahami saudara, saya coba terapkan. Memang gak mudah saudara. Ketika saya memutuskan untuk nampung-nampung orang, tinggal bersama mereka yang cara berpikirnya itu jauh di bawah kita kadang. Kita coba memahami mereka, kita ikutin gaya hidup mereka. Gak mudah. Gak mudah. Itu pun masih sering gagal. Karena yang kami tampung itu dari berbagai kota. Dari berbagai suku. Ketemu dengan kita yang suku Batak yang dominan sekali karakternya. Tapi ayat ini sangat mempengaruhi saya. Kadang kita kelihatan pelin-pelan saudara. Bukan. Tapi tujuannya satu. Supaya kita bisa menyelamatkan banyak orang. Maukah kita merobek hidup kita demi orang lain? Maukah kita merobek ego kita demi orang lain? Supaya mereka diselamatkan? Maukah kita mengorbankan rasa nyaman kita demi keselamatan orang lain? Bertahun-tahun saya harus tidur bersama dengan anak saya. Karena kamar yang harusnya untuk anak saya dipakai oleh anak-anak yang kami tinggal di rumah kami. Saya bersyukur punya anak bisa memahami panggilan orang tuanya. Demi menyelamatkan orang. Harusnya uang yang untuk bisa kenyamanan buat anak kita, bisa untuk senang-senang buat anak kita, kita berikan kepada mereka. Itu dedikasi dalam sebuah pelayanan. Dedikasi dalam sebuah pelayanan. Apa yang sudah kita korbankan untuk pelayanan? Kadang kita diminta doa aja, datang doa aja. Waduh,
banyak 1001 alasan. Kadang diajak ke sana aja punya 1001 alasan. Ibadah aja punya 1001 alasan, tapi kita ingin diberkati Tuhan. Kita aja berpikir bagaimana hidup kita diberkati Tuhan. Tapi kita gak pernah mengalami terobosan dalam hidup kita. Saudaraku, mari milikilah hati untuk melayani. Milikilah hati untuk melayani. Karena itu bagian dari dedikasi dan Tuhan senang dengan hal itu. Yang ketiga, orang yang punya dedikasi adalah mereka yang memiliki komitmen yang tinggi, saudara. Komitmen. Seberat apapun saya akan lalui. Apapun harganya saya akan jalani. Itu komitmen, saudara. Komitmen terhadap Tuhan. Kita dulu waktu mahasiswa punya moto, saudara. Diajari oleh pembimbing rohani kami. Selama kamu masih bisa turun dari tempat tidur, tidak ada alasan untuk tidak melayani Tuhan, tidak ada alasan untuk beribadah. Selama kamu masih punya kaki dan kakimu sehat, gak ada alasan engkau tidak beribadah. Sekalipun itu jauh. Kalau sampai engkau tidak beribadah, bukan karena jaraknya yang jauh, tapi kamu gak punya niat. Kamu gak punya cinta kepada Tuhan, gak niat mencari Tuhan. Itu cuma sekedar alasan. Waktu saya mahasiswa saya belum punya apa-apa, saudara. Sepeda motor aja gak punya. Kadang ke gereja jalan kaki, saudara. Kadang waktu musim hujan kebetulan saya bagian soundman, saudara. Waduh, gini gimana ini. Saya ke gereja pakai celana pendek, saudara. Baju kaos. Baju gereja tak masukkan sama sepatu ke kresek. Saya lipat. Saat gak punya uang untuk ongkos angkot, saya harus lakukan itu. Jalan kaki 5 kilometer, saudara. 1,5 jam sebelum ibadah dimulai saya harus sudah ada di gereja ngatur sound system, saudara. Jalan kaki. Sampai di gereja ganti baju. Tata semua ini. Demi sebuah dedikasi, saudara. Komitmen untuk melayani Tuhan. 8 tahun saya kerjanya gulung-gulung kabel, ngatur sound system, saudara. 8 tahun. Kalau saudara lihat saya sekarang bisa khotbah seperti ini, itu bukan proses yang instan. Malang itu dinginnya luar biasa tahun-tahun 98. Jam 5 pagi kita harus ke sekretariat gereja. Doa. 4:30 harus jalan kaki, saudara. Sekitar 3 kilo kalau nggak salah itu. Jalan kaki dingin, saudara. Jam 5 harus sudah sampai di sekretariat, doa. Demi sebuah dedikasi. Komitmen. Ketika memimpin kesan, jaraknya jauh. Yang saya gembalakan saat itu cuma 3-4 orang awal-awal. Kita kesan di emperan kampus, saudara. Di emperan. Tapi demi komitmen. Saya bilang saat itu, Tuhan, sekarang saya menggembalakan 3-4 orang mahasiswa. Satu saat Tuhan akan percayakan saya mengembalakan, mungkin bisa sampai ribuan, saya bilang sama Tuhan. Saya tetap lakukan itu. Dan sekarang anak-anak yang kita bina sudah jadi orang-orang hebat, saudara. Sejauh mana kita punya komitmen kepada Tuhan. Komitmen dalam berdoa, komitmen dalam baca Alkitab, komitmen untuk hidup benar, komitmen untuk melakukan yang terbaik. Komitmen untuk mengasihi Tuhan, komitmen untuk ibadah.
Rasul Paulus katakan seperti ini, saudara. Perhatikan bagaimana Paulus mengekspresikan komitmennya dalam 2 Korintus. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Saudara lihat, kematian Kristus saya tanggung, dia bilang. Demi komitmennya dia menderita, saudara. Gimana gak menderita, keluar masuk penjara. Di penjara bola-balik, saudara. Mengalami penganiayaan. Tapi dia tetap komitmen mengasihi Tuhan. Waktu saya mahasiswa pernah saya 5 tahun gak pernah pulang kampung, saudara. Sampai orang tua saya anggap saya ini sudah masuk aliran sesat. Alasannya sederhana. Saat itu gak ada yang menggantikan saya bagian sound system. Saya gak mau ibadah terbengkalai hanya gara-gara saya pulang kampung. Saya gak mau. Sampai saya bisa melatih orang yang bisa menggantikan saya. Orang tua saya sempat marah saat itu. Tapi akhirnya mereka mengerti. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari milikilah komitmen. Karena Yesus pun punya komitmen luar biasa dalam hidup kita. Komitmennya dia nyatakan lewat apa? Dia mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Dia mati di atas kayu salib. Semuanya dia berikan. Tapi kita masih hitung-hitungan dengan Tuhan. Kita masih hitung-hitungan. Bagaimana memiliki dedikasi yang tinggi? Bagaimana agar kita memiliki dedikasi yang tinggi, saudara? Hidup mengandalkan Tuhan. Kenapa kita gak punya dedikasi sama Tuhan? Karena kita mengandalkan kekuatan kita mengandalkan orang lain. Sehingga kita lebih sungkan kepada orang lain daripada sungkan kepada Tuhan. Kita takut gak bisa masalah kita selesai, kita takut gak bisa makan sehingga komitmen kita kepada Tuhan kita abaikan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal daripada Allah, bukan dari diri kami. Saudara, kalau saudara bisa bekerja, saudara bisa sekolah, itu karena Tuhan kasih kekuatan. Jangan korbankan Tuhan demi pekerjaanmu. Alkitab katakan kalau Tuhan tidak kasih kita kekuatan, Tuhan tidak kasih kita kesempatan, kita gak bisa mencapai apa yang kita dapat sekarang. Gak bisa. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita sadar saya ada karena Tuhan. Saya hidup karena Tuhan. Harusnya satu-satunya pribadi yang paling kita jaga perasaannya Tuhan. Berapa banyak kita lebih menjaga perasaan orang lain, teman kita, keluarga kita, daripada menjaga perasaannya Tuhan. Karena apa? Karena kita masih mengandalkan orang lain. Kita takut orang itu suatu saat kecewa sama saya, orang itu tidak mau menolong saya. Saudara coba bayangkan kalau Tuhan kecewa sama kita, Tuhan tidak tolong kita. Selesai hidup kita. Tapi kan Tuhan tidak lakukan itu, dia sabar menunggu kita untuk bisa mengerti ini. Mari kita andalkan Tuhan. Menyadari bahwa tanpa Tuhan I'm nothing. Bukan karena kerja kerasmu, bukan karena orang lain, tapi karena Tuhan. Kalau Tuhan tidak bukakan pintu berkat, kita gak bisa jadi apa-apa. Tapi berapa banyak kita mengorbankan Tuhan demi berkat yang Tuhan kasih kepada kita. Yang kedua, fokus kepada kekekalan.
Saudara, dunia ini bukan tujuan kita. Halo, kita di dunia ini cuma 70-80 tahun Alkitab katakan. Tapi banyak orang gak sampai 70 tahun saudara. Papa saya cuma 68 tahun kurang 2 bulan. Dunia ini cuma sementara dibandingkan kekekalan. Karena itu jangan habiskan semua potensi kita hanya untuk yang sementara ini. Engkau korbankan segalanya. Nanti kita gak sampai kepada kekekalan saudara. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, kata Rasul Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 18. Melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang tak kelihatan itu apa saudara? Iman kita kepada Tuhan. Dia tidak fokus kepada makan, minum, pakai. Itu kelihatan. Dia fokus kepada apakah yang hatinya melekat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Iman yang benar di hadapan Tuhan. Karena dia tahu makan, minum, pakai yang saya perjuangkan itu cuma sesaat. Saya mati itu selesai. Tetapi iman ini satu saat akan Tuhan tuntut pertanggungjawaban. Ketaatan saya kepada Tuhan, kasih saya kepada Tuhan. Tuhan akan tuntut. Apakah ketika Tuhan ketemu dengan kita, dia akan berkata, aku tidak mengenal engkau. Atau dia berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Aku tidak mengenal di situ artinya tidak ginosko. Ginosko mengenal, tidak menikmati engkau. Apakah Tuhan menikmati hidup kita? Kapan Tuhan menikmati hidup kita? Ketika kita percaya dan taat kepada Dia. Disitulah Dia menikmati hidup kita. Kapan Tuhan tidak menikmati hidup kita? Ketika ada ilah lain di hadapan Tuhan. Ada berhala dalam hidup kita. Berhala itu apa saudara? Berhala adalah sesuatu yang lebih berharga dan lebih penting melebihi Tuhan di dalam hidup kita. Segala sesuatu yang lebih penting bagi kita melebihi Tuhan, itulah berhala. Dan saudara tahu, Tuhan paling benci dengan penyembahan berhala. Pekerjaan kita bisa jadi berhala. Hobi kita bisa jadi berhala. Bahkan keluarga kita bisa jadi berhala. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab saudara, Tuhan paling benci penyembahan berhala. Tuhan gak mau didua-duakan. Alkitab katakan, Dia adalah api yang menghanguskan. Dia Allah yang cemburu. Dia gak mau dinomor sekiankan. Dia harus menjadi yang utama dan terutama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara hanya bisa menjadikan Dia yang utama dan terutama ketika hati kita terus kita arahkan kepada kekekalan. Dunia ini bukan tujuan saya. Dunia ini cuma sementara. Tapi tujuan saya kekekalan. Wow. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa yang kita cari dalam dunia ini? Memang kita harus bekerja. Bekerjalah dengan benar. Tapi bekerja di dalam Tuhan. Memang kita harus belajar. Belajarlah dengan benar. Belajar dengan takut akan Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan takut akan Tuhan. Itu memuaskan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan saudara. Menyenangkan hati Tuhan. Saya akan akhiri dengan sebuah kisah. Kisah seorang tukang. Ada seorang tukang bangunan yang sudah lebih kurang 30 tahun dia ikut dalam bosnya saudara. Bos proyek mandornya. Tukang ini satu saat berpikir, ya saya sudah 30 tahun ikut bos. Hidupku cuman gini-gini aja, cuman bos yang kaya saya tetap kere dia bilang. Enggak cengli bosku ini. Cuman memanfaatkan saya. Karena itu saya mau mengundurkan diri dia bilang. Karena dia masih sangat muda sekali, masih belasan tahun sudah ikut sama bosnya saudara. Akhirnya dia datang sama bosnya.
Dia bilang, bos, saya mau mengundurkan diri. Loh kenapa? Kamu kan masih muda, apa gajimu kurang? Oh enggak, pokoknya saya mau mengundurkan diri. Saya mau hidup saya lebih berkembang katanya. Oh gitu ya, kata bosnya. Iya, oke deh. Gini aja, sebelum kamu mengundurkan diri, sebelum saya kasih kamu pesangon, saya minta satu hal, dia bilang. Tolong bangunkan saya satu rumah. Terserah rumah itu kamu bangun di daerah mana, di semua tanah saya. Terserah anggaran yang kamu butuhkan berapa. Dan terserah waktu yang kamu butuhkan untuk membangun itu berapa lama, terserah. Itu sebagai hadiah terakhirmu buat saya, kata bosnya. Dasar tukang bangunan ini karena sudah pikirannya jahat, saudara. Dia bilang, dasar bos, udah mau keluar aja masih nyusahin katanya. Akhirnya dia pilihlah kompleks perumahan yang agak ke desa, saudara. Yang tidak terkenal, saudara. Karena dia memang ingin mengecewakan bosnya. Dan dia buat tipe rumah yang sangat kecil, tipe 36, saudara. Dan dia beli bahan untuk membangun rumah itu asal-asalan. Karena dia udah jengkel. Aku kerja udah 30 tahun, malah Bok susah-susahin lagi, mau keluar aja Bok susahin katanya. Akhirnya dia bangun dengan asal-asalan. Biasanya membangun rumah seperti itu dia butuhkan waktu lebih kurang 6 bulan. Ini karena dia ngerjakan asal-asalan 4 bulan sudah selesai, saudara. Karena memang dia ingin cepat-cepat keluar. Akhirnya dia kasih kunci ke bos. Dia bilang, bos ini kunci saya sudah selesai bangun. Loh kok cepat? Oh iya, karena saya kerja keras, dia bilang. Oke gini aja, tolong besok kamu datang ke kantor sama istrimu. Biar istrimu yang nyerahkan kunci itu ke saya. Saya akan kasih pesangonmu katanya. Besoknya dia dengan semangat datang bersama istrinya ke kantor bosnya. Karena dia ingin dapat pesangon, saudara. Istrinya pun mungkin sudah dipanas-panasin sama suaminya atau suaminya ya dipanas-panasin oleh istrinya, nggak tahu, saudara. Mereka datang dengan semangat untuk menyerahkan kunci supaya cepat-cepat keluar ini anak dia dari perusahaan itu. Mereka masuk, dia gedor pintu. Bos, kami mau menyerahkan kunci rumah dan kami mau minta pesangon. Oke silakan duduk dulu, dia bilang. Dia katakan kepada sang tukang itu, saya sangat berterima kasih karena saya bisa kayak gini, salah satunya karena kamu. Saya tahu kamu banyak berjasa dalam hidup saya. Oleh karena itu, ini pesangonmu, gaji 1 tahun tak kasih buat kamu. Karena kamu salah satu tukang yang paling saya banggakan. Dan kunci yang kamu kasih ini rumah untuk kamu. Sebagai hadiah dari saya. Karena kamu berjasa dalam hidupku. Saya harap kamu bisa lebih baik ke depan dan bisa menikmati rumah yang kamu bangun yang terakhir itu. Saudara bayangkan gimana perasaan istrinya, saudara. Hah? Muara, menyesal, betul? Kenapa saya bangun di desa? Kenapa saya bangun kecil? Kenapa saya bangun asal-asalan? Kalau saya tahu itu dikasih buat saya akan bangun di perumahan elit dengan rumah tipe yang paling besar dan bahan yang paling bagus. Saudara tahu, seringkali kita berpikir seperti itu sama Tuhan. Melayani itu apa sih, ngabis-ngabisin waktu. Dapat apa dari pelayanan? Doa itu dapat apa? Ke gereja dapat apa? Buang-buang waktu mending kerja. Saudara tahu? Semua yang saudara lakukan dalam Tuhan, Alkitab katakan, itu tidak ada yang sia-sia. Tuhan akan kembalikan kepada kita. Tapi kita berpikir jahat sama Tuhan. Dapat apa buang-buang waktu? Justru semua yang kita lakukan saat ini di dalam mengikut Tuhan, Tuhan bilang, akan saya kembalikan kepada kamu. Memang ibadah
Alkitab katakan, yang disertai oleh rasa syukur akan mendatangkan keuntungan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari, jangan punya mental seperti tukang ini saudara. Dia pikir dia sudah terlalu berjasa. Aduh. Mari kita tundukkan kepala, kita bangkit berdiri yuk. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya Tuhan, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan sekali lagi, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu Tuhan, nyatakan Saudara, tidak ada hal yang besar yang bisa dicapai seseorang tanpa dedikasi. Tidak ada. Orang-orang hebat di dunia, mereka memiliki dedikasi yang tinggi. Mereka korbankan banyak hal dalam hidup mereka, bahkan sampai kesehatan mereka. Tidak ada orang-orang hebat di Alkitab, di dalam sejarah dunia, yang dipakai Tuhan, yang tidak punya dedikasi, yang hanya sekedar ikut-ikutan. Gak ada. Kalau saudara ingin melihat perkara-perkara yang besar dalam hidup, milikilah dedikasi. Sikap yang mau berkorban, melakukan yang terbaik untuk tujuan yang mulia. Ampuni kami kalau selama ini kami hanya ingin mendapatkan yang terbaik dari Tuhan, tapi kami nggak mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kami hitung-hitungan dalam waktu, tenaga, pemikiran, bahkan uang kami. Ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Padahal Engkau sudah berikan segalanya yang terbaik. Anakmu yang tunggal Engkau korbankan sampai mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Ampuni kami. Pulihkan kami Tuhan. Pulihkan kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat firman-Mu. Materaikan firman ini bagi setiap kami jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu Di kota tercinta, kotaku tulung agung. Ku berdoa tulung aku, penuh kemuliaan-Mu, tulung aku, bagi kemuliaan-Mu, ya Allahku, ya
nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercipta, kotaku tulung agung. Ku berdoa tulung agung, penuh kemuliaan-Mu. tulung agung bagi kemuliaan-Mu. Bapak, kami bawa kota ini di hadapan Tuhan. Kami sadar Tuhanlah yang menempatkan kami di kota ini, dan Tuhan ingin kami berdoa bagi kota ini. Karena itu kami mohon anugerah belas kasihan Tuhan atas kota Tulungagung. Lawat kota ini Tuhan. Kami rindu melihat ada kebangunan rohani terjadi di kota ini. Ada lawatan Tuhan, pertobatan jiwa-jiwa diselamatkan dari kota ini. Celikan mata rohani penduduk kota ini untuk mereka bisa melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan di dalam Kristus Yesus, dan mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Berkati kota ini, berkati ekonomi kota ini, berkati pemerintahan kota ini. Biar pemerintahan kota ini menjadi pemerintahan yang bersih. Berkati Bapak Bupati, Wakil Bupati, anggota DPRD, semua pegawai negeri sipil, eksekutif, yudikatif, legislatif, jamah mereka. Tuntun mereka, berikan hikmat bijaksana, takut akan Tuhan di dalam mengelola kota ini. Segala rancangan-rancangan mereka yang tidak berasal daripada Tuhan, Tuhan gagalkan di dalam nama Yesus. Segala kecurangan-kecurangan yang ada di pemerintahan, biar Tuhan membongkar dengan caranya Tuhan. Bangkitkan anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan untuk menjadi berkat. Pakai mereka dengan hikmat bijaksana, otoritas yang berasal daripada Tuhan. Pulihkan kota ini, pulihkan ekonomi kota ini, pulihkan gereja Tuhan, umat Tuhan, hamba Tuhan yang ada di kota ini, supaya kami bisa menjadi berkat atas kota ini. Terima kasih. Kami serahkan kota Tulungagung ke dalam anugerah Tuhan. Kami bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah-Mu. Tuhan, tolong kami untuk kami memiliki hati yang setia dan taat kepada Tuhan. Tolong kami, tuntun langkah-langkah kami, sertai kami, beri kami kekuatan untuk hidup benar di hadapan Tuhan di masa-masa sulit ini. Berkati setiap umat-Mu sepanjang minggu ke depan. Lindungi dari segala panah api si jahat, dari tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari segala keinginan-keinginan yang jahat. Bahwa kami semakin mengenal Engkau, mengasihi Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu yang memerintah dalam setiap rumah tangga. Berdoa buat jemaat-Mu yang sakit hari ini Tuhan. Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami minta kesembuhan turun atas hidup mereka. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya, cukupi segala kebutuhan umat-Mu Tuhan. Pakai setiap umat-Mu untuk jadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Anak-anak kami yang sekolah, lindungi mereka dari pengaruh dunia yang jahat, dari pergaulan yang salah, dari keinginan-keinginan yang jahat. Berkati mereka dengan hikmat, bijaksana, kecerdasan. Pakai mereka untuk menjadi berkat bagi generasi mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat Pak Bambang, Bu Bambang, beserta semua keluarga besarnya, pemilik tempat ini Tuhan. Bapak, kami mohon anugerah Tuhan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas hidup mereka. Lindungi mereka dari segala panah api si jahat, dari tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari segala keinginan-keinginan yang jahat. Roh Kudus yang menuntun mereka hidup dalam kebenaran demi kebenaran-Mu. Berkati rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu. Kasih dan kebenaran-Mu merintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu, semua keluarga besarnya. Bapak mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentarakan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan dimanapun berada. Sepanjang minggu ini Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Berikan hikmat bijaksana, takut akan Tuhan kepada semua karyawannya. Berkati semua karyawannya Tuhan. Berkati Barateni sepanjang minggu ini.
Kami bersyukur buat ibadah kami. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami memberkati ibadah kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan mengarahkan wajahnya kepada kita. Karena itu pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun kau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun, engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi, engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan alam yang kusampaikan kepadamu, dan kau setia melakukannya. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, Tuhan Yesus memberkati.